Puji Tuhan. Shalom. Kali ini kita akan belajar firman Allah dengan satu tema, hidup yang berdampak menjadi garam dan terang. Mari kita akan pujikan, rasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu lebih daripada hidup, lebih dari hidup yang kami miliki. Kemurahan-Mu boleh nyata dalam hidup kami, sehingga kami akan tetap memuji memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ampuni kekurangan dosa kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan berfirman bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan bagi kita sampai saat ini. Nah, melihat situasi hari-hari ini, maka ada tugas mulia bagi anak-anak Tuhan agar ada dampak yang dilakukan bagi sekitar kita. Hari-hari ini kita sudah hidup dengan cara normal baru karena berdampingan dengan COVID. Hidup dengan taat prokes yang harus dijalani. Keluar rumah harus pakai masker dan ketemu orang tidak bersalaman, apalagi cipika-cipiki. Akan tetapi kita tidak boleh jadi orang yang egois atau mementingkan diri sendiri. Tapi hidup kita harus berdampak yang bisa dirasakan oleh orang lain, yang mungkin perhatian, senyum, uluran tangan bukan salaman, dan lain-lain yang bisa kita kerjakan. Karena Tuhan ingin kita menjadi garam yang bisa dirasakan aslinya dan jadi terang yang bersinar, tidak ditutupi. Bahkan jadi seperti lilin yang menerangi ruangan dan dia meleleh atau hancur. Nah, firman Allah mengatakan dalam Matius 5 ayat 13-16, jadilah garam dan terang. Bagaimana? Masihkah kita jadi berkat atau malah jadi batu sandungan buat masyarakat dengan tutur kata dan perbuatan kita? Garam kalau sudah hilang aslinya tidak berguna. Demikian juga hidup kita kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak ada gunanya, tidak bisa dirasakan kemuliaan Allah yang ada dalam diri kita. Demikian juga jadi terang, tunjukkan kasih Yesus dalam diri kita yang bisa dirasakan orang lain. Hasilkan sinar terang kasih Kristus memancar dalam diri kita. Nah, tunjukkan juga buah-buah pertobatan dalam diri kita. Pembaruan hidup pada dunia ini kan kita harus kita tunjukkan. Kalau kita tidak terikat dunia, nah ini pembaruan hidup, kita tidak terikat dunia. Dan juga ada buah-buah terang yang harus kita munculkan, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita tunjukkan pada dunia. Nah, lewat tutur kata kita bisa menjadi berkat. Tapi mari kita lihat dalam Yakobus 3 ayat 9-10 mengingatkan, dengan lidah yang sama dapat memuji Tuhan dan mengutuk manusia. Yakobus 1 ayat 26, orang yang tidak mengekang lidah adalah menipu diri sendiri dan ibadahnya sia-sia. Nah, Roma 12 ayat 13-15 mengingatkan, bantu yang kekurangan, berkati jangan mengutuk. Bersukacita dengan yang bersukacita, menangis dengan yang menangis. Jadi di situ ada simpati dan empati, perhatian satu dengan yang lain. Nah, ada 3 langkah untuk bisa berdampak. Yang pertama, jadilah orang yang memiliki karakter soleh, jujur, disiplin, integritas, hingga bisa dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, jalani hidup yang berbeda, jadi teladan hingga orang bisa lihat karakter Kristus dalam diri kita.
Lalu yang ketiga, kalau ada orang yang bertanya apa tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya atau Kristus. Nah, bagaimana agar dalam praktek bisa berdampak? Yang pertama, jaga ucapan. Karena firman Allah mengingatkan bagi setiap kita dalam Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Pepatah dunia mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Jadi kita harus menjaga ucapan kita. Yang kedua, ingat, dengan memperhatikan adalah kita kuat di dalam Tuhan untuk bisa jadi berkat. Efesus 3 ayat 16 sampai 17, oleh iman dalam hati kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini praktek kasih. Jadi dengan memperhatikan orang lain, kita akan semakin kuat di dalam dia karena tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, jadilah teladan bagi generasi yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 12 mengingatkan teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Lalu Efesus 5, yang keempat, ambil hikmah dalam segala sesuatu untuk mempengaruhi kemajuan. Ambil hikmah dalam segala sesuatu untuk mempengaruhi kemajuan. Efesus 5 ayat 15-16 mengingatkan, pergunakan waktu sebaik-baiknya dalam segala hal. Semua orang punya waktu 24 jam, tinggal bagaimana mengisi waktu itu. Kita minta hikmah dari Tuhan supaya kita bisa melihat ada pengaruh dalam kemajuan dalam diri kita. Yang kelima, kalau salah ya akui salah dengan rendah hati dan jujur, dan jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi kita harus mengakuinya. Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, salah dalam banyak hal, yang tidak bersalah dalam perkataan adalah orang yang sempurna. Jadi manusia itu sering salah di dalam perkataan. Lalu Matius 6 ayat 12 mengatakan, ampuni kesalahan orang lain seperti Bapa mengampuni. Jadi salah aku salah, yang mengampuni orang lain yang menyalahi kita. Lalu yang keenam, murah hati dalam segala hal. Lukas 6 ayat 36, seperti Bapa yang murah hati. Lukas 6 ayat 27-28, kasihi musuh, berbuat baik pada yang membenci, mintakan berkat bukan mengutuk, berdoa bagi yang mencaci. Ini kelebihan yang harus dijalankan anak Tuhan, bahwa mengasihi musuh, berbuat baik yang kepada yang membenci, dan kepada semua orang kita memintakan berkat bukan mengutuk, bahkan bukan mencaci. Nah, yang ketujuh, buat keputusan dengan dasar yang benar, bukan kepentingan pribadi. Matius 5 ayat 37 mengatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, sekarang cara agar hidup berdampak adalah akrab dengan Tuhan, belajar disiplin dalam yang pertama, membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, berdoa senantiasa. Nah, yang ketiga, hadapi segala sesuatu bersama Yesus, bukan dengan kekuatan manusia, pikiran manusia, atau kita membanggakan apa dalam diri kita. Karena nanti pada akhirnya Tuhan meminta pertanggungan jawab dari kita. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, semua makhluk harus bertanggung jawab. Nah, mari kita akan pujikan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Allah Roh Kudus pegang seluruh hidup kami, bahwa kami dalam seluruh kebenaran, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup, yang hidup kami bisa menjadi berkat, bisa dirasakan oleh orang lain, bahkan boleh tetap memuliakan Engkau, karena sungguhnya Engkau yang hidup dalam diri kami. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, dan Allah Roh Kudus, Engkau lanjutkan firman-Mu dalam diri kami, supaya kami semakin mengerti maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari izinkan Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Nya dalam hidup kita, agar apa yang kita katakan dan lakukan menjadi berkat atau berdampak di masyarakat. Pertahankan iman, jaga imun, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati.